Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nengus Payunita Hidayat sebagai konselor akan melaksanakan bimbingan kelompok bidang pribadi dalam meningkatkan kontrol diri atau self control. Yuk kita simak. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah kalau semuanya baik. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini sesuai dengan agenda kita di mana akan melaksanakan bimbingan kelompok bidang pribadi dalam meningkatkan self-control atau yang sering disebut dengan kontrol diri. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan self-control atau yang lebih dikenal kontrol diri? Sebelumnya, karena ibu ingin tahu apakah kalian sudah paham atau belum? Belum, Bu. Yang dimaksud dengan self-control ini diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan dengan cara menahan, menekan, mengarahkan dorongan keinginan negatif kepada pengembangan keputusan positif percakapan individu dalam membaca situasi diri dan lingkungannya agar bisa tampil menyenangkan dan tidak menyinggung orang lain. Orang yang rendah kontrol dirinya seringkali melukai perasaan lawan bicaranya. Lalu pentingnya kita meningkatkan kontrol diri itu untuk apa ya Bu? Nah, oleh karena itu, individu harus mengontrol diri secara terus-menerus. Perlu menerapkan self-control atau kontrol diri ini karena individu hidup bersama kelompok sehingga harus mengontrol perilaku agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Dan kontrol diri berkaitan erat dengan kontrol emosi individu. Terkadang seseorang menilai dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan self-control merupakan salah satu aspek penting. Jika kita tidak melakukan hal negatif, maka kita akan dipandang positif. Begitu pula sebaliknya, self-control juga berperan dalam pencapaian tujuan pribadi. Maka kita akan menjadi pribadi yang efektif, hidup lebih konstruktif, dapat menyusun tindakan yang berdimensi jangka panjang. Bu, saya izin bertanya, ciri-ciri self control itu seperti apa ya? Dan ya, untuk ciri-ciri self-control ini ada beberapa. Dan yang pertama, ada kemampuan mengontrol perilaku. Yang kedua, ada kemampuan mengatur stimulus. Dan yang ketiga, ada kemampuan mengantisipasi peristiwa. Lalu yang keempat, ada mengatur kemampuan menafsirkan peristiwa untuk menilai dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa dengan cara memperhatikan hal yang positif. Lalu ada penyebab ataupun faktor yang mempengaruhi kontrol diri ini. Yang pertama ada faktor eksternal, termasuk diantaranya adalah faktor lingkungan keluarga, di mana dalam lingkungan keluarga, terutama orang tua, akan menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri seseorang. Kedua ada faktor internal, faktor yang turut andil dalam kemampuan diri adalah usia, di mana semakin bertambah usia seseorang, maka semakin baik kemampuan mengontrol diri tersebut. Faktor internal lainnya adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Berbagai permasalahan yang sering muncul diakibatkan oleh ketidakmampuan individu dalam mengendalikan diri, misalnya tawuran antar pelajar, mengambil hak orang lain, seperti mencuri, merampok, ataupun korupsi, vandalisme, penyalahgunaan obat terlarang, penyimpangan perilaku seperti membolos sekolah merupakan contoh perilaku yang timbul karena tidak mampu dalam mengendalikan diri atau rendahnya self control. Ada bentuk atau macam-macam dari self control ini. Ada yang pertama ada kontrol perilaku atau behavior control. Lalu yang kedua ada kontrol kognitif atau cognitive control, dan yang ketiga ada kontrol dalam mengambil keputusan
control decision making. Lalu berikutnya ada solusi. Nah, karena self control sangat penting dimiliki oleh individu sebagai makhluk sosial yang hidup saling berketergantungan satu dengan yang lainnya. Lalu di samping itu orang tua, konselor sekolah juga mempunyai peran penting dalam membantu remaja untuk mengatasi kesulitannya. Keterbukaan hati konselor dalam membantu kesulitan remaja akan menjadikan remaja sadar akan sikap dan tingkah laku yang kurang baik. Dengan kemampuan pengendalian diri yang baik, remaja diharapkan mampu mengendalikan dan menahan tingkah laku yang bersifat menyakiti dan merugikan orang lain, atau mampu mengendalikan serta menahan tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma. Mari kita tutup pertemuan pada kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya di jalannya kalian pulang. Terima kasih semuanya.